Saya sayang sama kamu. Nungguin kamu bangun tahu dari tadi. Sejak Trian terbaring tidak sadarkan diri, tekanan demi tekanan datang menerpa Adila. Ia merasa berdiri sendirian di tengah badai kehidupan. Berusaha tetap tegar, meskipun secara batin, tubuh dan hatinya telah berkali-kali hancur. Pada hari itu, ia dipanggil untuk menghadap mertuanya. Di sana, Adila dihadapkan pada lembaran surat cerai yang dingin. Terasa seperti sebilah pisau yang memaksa memisahkan dirinya dari kehidupan Trian. Sosok mertua yang seharusnya memberikan perlindungan justru memaksanya untuk menandatangani surat tersebut. Tampaknya, di balik tekanan ini, terdapat pengaruh dari Pak Cahyadi yang ikut membujuk Budini. Mereka seolah meyakini bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi keluarga mereka. Namun, Adila menolak permintaan itu. Meskipun suaranya bergetar karena ketakutan, ia berani berdiri tegak, menunjukkan ketegasan yang baru pertama kali tumbuh dalam dirinya. Keberanian ini adalah hasil dari akumulasi rasa cinta dan kepedihan yang ia rasakan selama ini. Ia menyadari hidupnya akan sulit tanpa Trian, tetapi kesulitan itu bukanlah alasan untuk menyerah. Adila teguh meyakini bahwa Trian masih berjuang di balik kelopak matanya yang tertutup. Dan oleh sebab itu, ia harus tetap berada di sisi suaminya. Tekanan semakin menusuk ketika Budini kembali mengungkit kecelakaan yang menimpa Kemal. Adila dipaksa mendengarkan kembali rentetan tuduhan penuh kebencian. Bagi Budini, Trian dianggap sebagai sumber segala masalah sejak awal, dan kemarahan itu terasa tak terbatas. Padahal, semua orang tahu, atau setidaknya bisa memahami, bahwa musibah itu bukanlah kesalahan Trian, tetapi dendam telah mengalahkan akal sehat. Bahkan dalam kondisi lemahnya, Trian masih saja dipersalahkan, seolah-olah ia masih memiliki energi untuk menangkis semua tuduhan. Adila merasa semakin terpojok, diliputi frustasi dan kebingungan, seolah berjalan tanpa arah dalam kegelapan yang tak berujung. Ia merasa benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun tanpa Trian, dan semua orang mengetahuinya. Akan tetapi, di tengah keputusasaan itu, ia mengambil sebuah keputusan kecil namun terasa begitu besar. Ia akan bertahan, tetap menunggu Trian, dan percaya pada ikatan yang bahkan belum sempat ia sampaikan dengan jelas. Beban tekanan itu memuncak hingga tubuhnya tidak mampu lagi menahan. Setelah keluar dari rumah mertuanya, Adila berjalan tanpa tujuan, kemudian terseret dalam hujan deras yang turun tiba-tiba. Guyulan air hujan tidak mampu menyembunyikan kerapuhan jiwanya saat itu. Pakaiannya basah, rambutnya menempel di wajah, namun hatinya terasa lebih basah dan terluka. Ia merasa seolah seluruh dunia ikut menangis bersamanya. Karena kerinduan yang mendalam, ia berbisik lirih memanggil nama Trian, berharap sebuah keajaiban bisa datang bersama hujan. Sayangnya, Trian masih terbaring di ranjang rumah sakit, dan Adila hanya bisa memohon di dalam hati agar ia segera sadar. Pada malam harinya, kelelahan memaksa Adila menyerah pada tidur, namun rasa rindunya justru mengikutinya hingga ke dalam mimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Trian terbaring di sampingnya. Terasa begitu nyata. Kehangatan itu begitu dekat sehingga Adila menangis, meskipun ia sepenuhnya sadar bahwa itu hanyalah bayangan dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Trian menenangkan dan berjanji bahwa ia ada di sana bersama Adila. Tanpa beban atau rasa takut yang biasa menghantui, Adila pun mengakui bahwa ia mencintai Trian sepenuh hati. Penyesalan terbesar dalam hidupnya kembali muncul, bahwa ia belum sempat mengungkapkan perasaannya di dunia nyata sebelum semua musibah ini terjadi. Mimpi itu terasa seperti sebuah tamparan sekaligus pelukan, yang semakin mendorongnya untuk berharap Trian cepat membuka mata. Sementara itu, di kantor juga suasana tidak kalah mencekam. Pak Cahyadi kehilangan kesabaran. Semua masalah yang menumpuk membuat emosinya mudah meledak. Bimo yang berusaha membela Adila justru menjadi sasaran kemarahannya. Ia dianggap terlalu mencampuri urusan keluarga yang tidak ada hubungannya dengannya. Padahal Bimo hanya ingin memastikan Adila mendapat perlakuan yang adil. Pak Cahyadi merasa paling tahu apa yang terbaik untuk Trian. Dan dalam emosi yang tak terkendali, ia memecat Bimo secara sepihak. Keputusan itu diambil dengan sangat mudah, seolah-olah seseorang bisa dibuang begitu saja dari kehidupan hanya karena berbeda pendapat. Bimo keluar dari ruangan dengan wajah tidak percaya, dan suasana kantor mendadak sunyi, seakan menunggu badai berikutnya datang. Para karyawan saling pandang dalam kebingungan,
menyadari keputusan itu tidak diambil dengan kepala dingin, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. Mereka memilih diam, sebuah tindakan yang berbeda dengan keheningan Adila di awal hubungannya. Kali ini mereka diam karena takut pada sosok yang memegang kekuasaan. Hari-hari itu menjadi waktu tersulit bagi Adila. Ia pulang dengan tubuh yang ringkih, mental yang lelah, dan hati yang terasa seperti diremas. Tidak ada tempat yang benar-benar terasa nyaman baginya, kecuali sisi ranjang Trian di rumah sakit. Di sana ia bisa merasakan sedikit ketenangan, meskipun yang ia jaga hanyalah tubuh yang tak bergerak. Setiap kali duduk, ia mengusap tangan Trian yang dingin, berharap kehangatannya bisa sedikit berpindah. Kadang ia bercerita perlahan tentang kekacauan yang terjadi sepanjang hari. Kadang ia hanya diam sambil menangis, berharap ada reaksi sekecil apapun dari Trian. Meskipun semua itu berat, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Kesedihan itu perlahan membentuk kekuatan baru. Tekanan dari mertua dan ibu tirinya tidak membuatnya runtuh, justru membentuk lapisan keberanian yang semakin tebal dalam dirinya. Rasa rindu pada Trian menjadi bahan utama untuk bertahan. Adila memutuskan bahwa ia tidak akan menandatangani surat cerai itu. Ia tidak akan melakukannya sebelum Trian sadar dan menjawab semuanya sendiri. Karena bagi Adila, cinta bukan hanya tentang kebahagiaan bersama, tetapi juga tentang bertahan ketika seluruh dunia menyuruhnya untuk pergi. Ia memilih untuk bertahan, meskipun harus basah kuyup, menangis setiap malam, dan menghadapi mimpi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri.